Apa kamu mau kuhabisi? Tolong aku. Tuan Qin, ini. Bawa dia masuk dulu. Tuan, aku merasa sangat tidak enak badan. Ternyata kamu. Beraninya kamu. Tuan Qin, pertemuan tingkat tinggi grup Qin akan segera dimulai. Batalkan pertemuannya. Ayo pulang ke rumah. Baik, Tuan. Tuan, tolong aku. Jangan salahkan aku. Selamat datang di rumah, Tuan Qin. Tuan Qin, kamarnya sudah siap. Yueshu, aku telah mencarimu selama 15 tahun. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi meninggalkanku lagi. Pergi periksa kejadian malam ini. Selamat pagi, Nona Xia. Apa yang terjadi? Di mana ini? Tunggu dulu. Di mana lukisanku? Sedang mencari ini? Sedang mencari ini? Jangan. 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 Tadi malam dialah yang melakukannya kepadaku. Xia Yuesu. Apa ini hasil lukisanmu? Kembalikan padaku. Aku sudah membuatmu sangat menderita. Mulai sekarang, giliranku untuk melindungimu. Lepaskan aku. Xia Yuesu, kamu ini masih mau bekerja atau tidak? Maaf, bos. Saya akan segera kembali sekarang juga. Piring-piring di dapur belakang, semuanya menunggu untuk kamu cuci. Jika sore ini kamu tidak datang juga, gaji bulan ini, jangan harap bisa kamu dapatkan. Maaf, saya minta maaf. Saya akan segera kembali. Tolong kembalikan lukisan saya. Saya harus pergi. Ingin pergi? Apa yang ingin kamu lakukan? Hei, apa kamu tidak sayang nyawa? Lepaskan aku. Lukisanku. Sudahlah, cuma sebuah lukisan buruk. Di rumahku ada banyak sekali. Milik siapapun yang kamu mau, aku punya. Lepaskan aku. Turunkan aku. Tuan Qin, Nona Xia, selamat pagi. Diamlah di sini, tidak boleh pergi kemana-mana. Atas dasar apa Anda mengurung saya? Hanya karena aku keluarga Qin dan bisa berkuasa penuh di Jiangzheng. Awasi dia dengan ketat. Baik, Tuan Qin. Bukankah Tuan Qin sudah punya tunangan? Kenapa dia membawa wanita lain pulang? Tuan Qin adalah orang terkaya di Jiangzheng. Selama dia menginginkannya, tentu saja segalanya bisa dia miliki. Dia benar-benar menganggapku sebagai mainan. Aduh, adikku sayang, Pak Zhang menunggumu semalaman kemarin, kamu pergi kemana? Tidak terjadi apa-apa, kan? Masalah semalam, aku tidak terlalu ingat. Hei, jangan dipikirkan dulu. Kerjasama ini penting, Pak Zhang sekarang masih menunggu di rumah sakit, cepatlah ke sini. Baik. Aku segera ke sana. Jangan mendekat. Nona Xia. Siapa di antara kalian yang hari ini berani halangin aku pergi? Maka aku akan tiada di depan kalian.
Nona Xia, jangan berpikiran pendek. Minggir kalian semua. Akhirnya ketemu juga. Apa kamu sudah gila? Bukankah aku sudah memberitahumu agar jangan pergi kemana-mana? Atas dasar apa kamu melarangku pergi? Aku bahkan sama sekali tidak mengenalmu. Memangnya apa salahku padamu? Tidak kenal? Begitu ya? Kamu benar-benar tidak ingat apapun. Apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Aku memohon padamu, biarkan aku pergi. Aku benar-benar punya urusan sangat penting untuk melakukan analisis. Pergi? Mau mencari Zhang Ming lagi? Xia Yuesu, apa kamu tahu apa yang akan dia lakukan terhadapmu? Tentu saja aku tahu. Pak Zhang bilang ingin membeli lukisanku. Jika aku tidak segera pergi ke rumah sakit sekarang, aku tidak akan mendapatkan uang sepeser pun. Kamu mau uang kan? Aku bisa memberimu sebanyak apapun yang kamu mau. $1 juta. Apa cukup? Asal kamu tetap di sini. Kartu ini akan menjadi milikmu. Siapa yang akan memberikan seseorang tanpa alasan uang $1 juta? Dia pasti ingin mengerjaiku lagi. Uangmu, aku tidak sudi menerimanya. Xia Yuesu, apa kamu pernah memikirkan akibatnya jika membuatku marah? Meskipun aku orang kelas bawah, aku juga seorang manusia biasa. Bukan mainan yang bisa kalian atur sesuka hati hanya karena kalian punya uang. Zhang Ming yang telah menjebakmu dengan obat itu. Aku melarangmu pergi. Adalah demi melindungimu. Mengapa kamu tidak mengerti juga? Kakakku tidak mungkin mengenalkanku kepada orang seperti itu. Kumohon lepaskan aku. Ibuku sedang sakit. Dia masih ada di rumah sakit. Jika aku tidak mendapatkan uangnya, dia akan tiada. Xia Yuesu, demi melarikan diri dariku, kamu menggunakan ibumu sendiri sebagai alasan. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Sepertinya peringatanku sia-sia saja. Aku harus memberimu sedikit pelajaran. Apa yang akan kamu lakukan? Membantumu mengingat kembali kejadian malam itu. Jangan, jangan. Lepaskan aku. Jika kamu terus melawan, aku tidak keberatan untuk memilikimu sekarang juga. Pelayan ada di luar pintu. Jika kamu ingin mereka mendengarnya, silakan berteriak lebih keras. Jangan. Qin Xiaoyan. Aku salah. Baru tahu kamu salah. Sudah terlambat. Tega sekali kamu. Xia Yuesu, oh Xia Yuesu. Dia melarikan diri lagi. Apa kamu begitu tidak ingin berada di sampingku? Tolong lacak lokasi Xia Yuesu sekarang. Yuesu, sudah sampai di mana kamu? Pak Zhang terus menunggumu loh. Aku sudah hampir sampai, Kak. Baiklah, aku belum bisa datang sekarang. Kamu langsung bicara saja dengannya. Ya, baiklah. Xia Yuesu, kamu masih mau uangnya atau tidak? Pak Zhang. Apa yang terjadi dengan kepala Anda? Kamu tidak tahu? Aku tidak tahan minum alkohol. Semalam, sepertinya aku hilang ingatan. Ternyata begitu. Semalam aku tidak sengaja membiarkanmu lolos, tapi hari ini aku harus mendapatkanmu. Tidak apa-apa, hanya terbentur sedikit. Apa kamu membawa lukisannya? Bawa. Silakan Anda lihat. Untuk lukisan ini, aku beri $200.000. Tapi, kamu harus ikut denganku ke hotel agar kita bisa mengobrol santai. Minuman? Di mana keluarga Liu Ping? Saya di sini. Itu adalah ibu saya. Apa terjadi sesuatu? Kondisi pasien tiba-tiba memburuk, perlu segera dioperasi. Kamu harus membayar $100.000 dulu, sisanya bisa dilunasi nanti. $100.000. Bagaimana? Sudah dipertimbangkan? Mau ke hotel tidak?
Aku dengar dari kakakmu, keluarga kalian berasal dari desa, dan ayahmu juga baru saja tiada. Sudah seperti ini, lihatlah aku memberimu kesempatan begini, masa kamu tidak mau menghargainya? Singkat saja, pergi atau tidak? Pak Zhang, bagaimana kalau begini? Lukisan ini akan saya jual murah kepada Anda. Sekarang juga Anda kirimkan uangnya kepada saya. Kenapa kamu keras kepala sekali? Siapa juga yang butuh lukisan rongsokanmu ini? Biar ku beritahu ya, yang aku inginkan itu adalah dirimu. Apa maksud Anda dengan ini? Kita semua sudah dewasa, jangan berpura-pura denganku. Pak Zhang, saya mohon hargai diri Anda sendiri. Ternyata cukup keras kepala juga, tapi aku justru menyukai tipe sepertimu. Karena Anda tidak tulus ingin membeli lukisan saya, maka lukisan ini tidak akan saya jual. Kalian berdua lihatlah, dia mulai marah kepadaku. Gadis kecil, sebaiknya kamu pertimbangkan baik-baik kondisimu saat ini. Temani aku 1 malam, maka $200.000 ini akan menjadi milikmu. Jangan harap. Wanita keras kepala, jika kamu tidak setuju, maka ibumu hanya bisa pasrah akan ajalnya. Sepasang kotak musik ini dibuat khusus atas permintaanku. Aku ingin memberikan salah satunya untuknya. Dia datang. Tuan Qin, lokasi Nonasia sudah ditemukan. Juga ada data mengenai ibunya, silakan Anda lihat. Ibunya benar-benar sedang dioperasi. Dia tidak membohongiku. Siapkan mobil. Pergi ke rumah sakit sekarang. Baik, Tuan. Yueshu dalam bahaya. Kamu bosan hidup ya? Beraninya menyentuh wanitaku. Tuan Qin, Nonasia pingsan. Tuan Qin, Tangan mana yang menyentuh Yueshu? Tuan Qin, aku tidak tahu dia wanitamu. Tidak mau mengaku ya? Kalau begitu, hilangkan saja kedua tanganmu. Tuan Qin, ampuni aku. Ampuni aku, Tuan Qin. Tuan Qin, Sudah selama ini Pak Zhang masih belum ada kabar. Terpaksa aku harus datang melihat sendiri. Bukankah ini Pak Grupkin? Kenapa dia bisa bersama dengan Xia Yueshu? Tuan Qin, sesuai perintah Anda, biaya operasinya sudah dilunasi. Panggil dokter pribadiku ke sini. Baik, Ini kan orang terkaya di Jiangcheng. Apa Xia Yueshu sudah mendapatkan sugar daddy? Lalu untuk apa lagi aku mencari Zhang Ming? Pak Qin ini barulah sumber uang yang nyata. Apa aku dibawa kembali lagi oleh Qin Xiaoyan? Lalu bagaimana dengan ibuku? Nonasia, Anda sudah bangun. Di mana Qin Xiaoyan? Ada hal yang ingin kutanyakan padanya. Tuan Qin ada di lantai bawah. Jika Anda khawatir soal ibu Anda, tolong tenang saja. Tuan Qin sudah melunasi semua biaya operasinya. Dia membantuku membayar biaya operasinya. Bagaimana bisa Qin Xiaoyan yang menolong? Maaf kakak, aku mengacaukan semuanya lagi. Ah, tidak apa-apa. Ini bukan salahmu kok. Operasi bibimu, jangan khawatirkan lagi. Biaya operasinya sudah bantu aku lunasi. Ternyata kamu yang membayarnya. Dia sama sekali tidak mencurigai aku. Baguslah, jalin hubungan baik dulu dengan Xia Yueshu, agar kelak dia bisa membantuku mendekati Tuan Qin. Kak, terima kasih ya. Lagi-lagi memintamu untuk membereskan masalah yang aku buat. Tidak masalah, ini semua memang sudah sewajarnya aku lakukan. Sedang apa kalian? Tidak ada apa-apa.
Jangan bergerak. Bisa biarkan aku pergi saja? Aku ingin menjenguk ibuku. Ibumu sudah tidak apa-apa. Sekarang, yang harus dikhawatirkan adalah urusanmu sendiri. Aku baik-baik saja. Tidak perlu kamu risaukan. Aku mau ke rumah sakit. Jika kamu berani pergi, akan kuhentikan pengobatan ibumu. Atas dasar apa kamu melakukan itu? Karena rumah sakit itu milikku, dan biaya medis ibumu aku jugalah yang membayarnya. Sangat munafik. Biaya medisnya jelas-jelas dibayar oleh kakakku. Kamu masih mau menipuku? Berani bicara sekali lagi? Xia Yuesu, kamu mengenalku kan? Aku benar-benar orang yang sangat tidak sabar. Jangan berpikir aku akan luluh. Air mata tidak berguna di hadapanmu. Qin Xiaoyan. Dasar kamu brengsek. Brengsek. Aku bahkan bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Kamu jangan mendekat. Besok jam 3 sore, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Hanya sekali ini saja, berpikirlah baik-baik sebelum bertindak. Aku mohon lepaskan aku. Aku benar-benar sedang terburu-buru. Maaf Nona, Tuan Qin sudah berpesan. Tanpa seizinnya, Anda tidak boleh pergi kemanapun. Sangat mirip dengan kotak musik yang kuterima saat aku masih kecil. Bagaimana bisa Qin Xiaoyan memiliki barang ini? Yuesu. Kakak, apa ini pemberianmu untukku? Iya, benar. Terima kasih, kakak. Yuesu, lagu ini aku tulis khusus untukmu. Apa kamu menyukainya? Aku suka. Apa yang sedang kupikirkan? Kotak musik ini adalah pemberian kakak saat aku masih kecil. Mana mungkin ada hubungannya dengan dia? Aku berikan waktu 2 jam. Kondisi ibumu sudah stabil, tapi saat ini jam kunjungan sudah berakhir. Datanglah lagi lain hari. Terima kasih, dokter. Yuesu, Kak, mengapa kamu ada di sini? kamu ini ya. Kemarin kamu tiba-tiba mematikan telepon. Aku tidak bisa menghubungimu. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Aku terpaksa menunggu di rumah sakit untuk menemuimu. Maaf sudah merepotkanmu. Jangan sungkan, hubungan kita akan dekat. Kalau tidak mengawasimu seperti ini, bagaimana aku bisa tahu seberapa besar nilai gunamu sebenarnya? Tuan Qin, kotak musik yang Anda letakkan di ruangan sudah dilihat oleh Nona Xia. Apa dia menunjukkan reaksi? Bagaimana bisa dia sama sekali tidak bereaksi? Mungkinkah dia sama sekali tidak ingat? Sudah berapa lama dia pergi? Sudah 2 jam lamanya? Oh iya, Kak. Belakangan ini aku menemukan sebuah restoran dengan lingkungan yang cukup bagus. Aku ingin pergi ke sana bersamamu. Ayo kita pergi sekarang. Ayo, Ayo. Xia Yueshu, ternyata kamu ingin melarikan diri lagi. Cari dia di setiap lantai dengan teliti. Siap. Kak, tolong selamatkan aku. Yuesu, jangan begini. Katakan perlahan apa yang terjadi.
Apa kakak tahu soal Qin Xiaoyan? Tentu saja tahu, bukankah dia? Orang terkaya yang sangat terkenal di Jiangcheng, Pak Grup Qin. Siapa yang tidak mengenalnya? Benar, itu dia. Aku dikurung olehnya. Aku bahkan tidak bisa melangkah keluar dari gerbang keluarga Qin. Dia juga memperlakukanku dengan... Tidak menyangka Qin Xiaoyan begitu tertarik padanya. Dengan mengandalkannya, siapa tahu aku bisa meraup keuntungan besar? Kak, aku mohon padamu, selamatkan aku dari sini. Aku tidak ingin tinggal di sisinya lagi. Aku benar-benar bisa gila. Tuan Qin, mengapa Anda datang sendiri? Di mana Xia Yuesu? Nona Xia. Sepertinya dia pergi bersama seorang pria. Tuan Qin, lokasi Nona Xia sudah ditemukan. Tenanglah dulu. Kakak pasti akan memikirkan cara untuk mengeluarkanmu dari sana. Kak, aku hanya memilikimu. Aku pasti akan memikirkan caranya. Kak, untunglah ada kakak. Selama bertahun-tahun ini, selalu kakak yang menemaniku. Kotak musik yang kakak berikan padaku, selalu kusimpan di sisiku. Terima kasih banyak, Kak. Sudahlah, jangan menangis lagi. Hei, Tuan Qin. Kak, Kamu salah paham? Kak, Yuesu, Yuesu. Qin Xiaoyan. Apa yang ingin kamu lakukan pada kakakku? Hanya memberinya sedikit pelajaran. Siapa suruh kamu tidak menurut? Aku mencarimu kemana-mana seperti orang gila. Ternyata kamu di sini, bermesraan dengan pria lain. Dia itu sepupuku. Dan apapun yang kulakukan, itu adalah kebebasanku sendiri. Demi pria seperti itu, kamu bertengkar denganku? Bagi kamu, apa dia sebegitu pentingnya? Tentu saja dia jauh lebih penting darimu. Apa yang kamu lakukan, Qin Xiaoyan? Jangan sentuh aku. Kenapa bisa bermesraan dengan orang lain, tapi denganku? Dia itu sepupuku. Sedangkan kamu, jika tidak ada kejadian itu, kita tidak akan pernah punya hubungan apapun. Tidak punya hubungan? Baiklah. Akan kubuat kamu mengingat semuanya hari ini. Lepaskan aku, Qin Xiaoyan. Jangan mendekat. Kamu sebegitu bencinya padaku. Sudah kubilang jangan mendekat. Demi pria yang sama sekali tidak penting, kamu menodongkan pisau padaku. Kakakku menjagaku sejak kecil. Dia menemaniku tumbuh besar. Kamu tidak layak dibandingkan dengannya. Dia yang tidak layak. Coba lihat baik-baik. Apa ini? Ini adalah kotak musik lain yang kuberikan padamu saat kecil. Apa katamu? Yuesu, apa kamu sudah ingat? Jangan mencoba membohongiku. Aku tidak ingin dengan orang sepertimu punya hubungan apapun. Kamu begitu tidak ingin punya hubungan denganku. Jika dengan orang sepertimu harus terlibat masalah, lebih baik aku tiada saja. Kalau begitu, aku akan membuatmu kecewa. Semakin kamu ingin lari dariku, aku justru akan membuat semua orang tahu bahwa kamu adalah milikku. Apa? Kenapa? Apa hanya ini yang bisa membuatmu patuh? Kamu tidak tahu malu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Lelang minggu depan, kamu harus hadir sebagai teman kencanku. Bersiaplah baik-baik.
Jika kamu tidak patuh, aku akan menghentikan obat untuk ibumu. Tuan Qin, ini adalah daftar tamu untuk acara lelang. Apa Anda baik-baik saja? Haruskah saya memanggil dokter? Tidak perlu, ini adalah tanda yang dia tinggalkan untukku. Aku harus menjaganya baik-baik. Tuan Qin, tunangan Anda, Nona Zhao Meng sudah kembali ke tanah air. Apa perlu mengundang beliau? Dia itu siapa berani-beraninya? Beritahu semua keluarga, aku akan mengumumkan kepada semua orang hari itu bahwa Xia Yuesu adalah calon nyonya keluarga Qin di masa depan. Nona Xia, ini adalah gaun yang khusus Tuan Qin siapkan untuk Anda. Aku tidak akan memakainya. Tuan Qin bilang, hari ini dia akan mengumumkan identitas Anda. Sebaiknya Anda, Identitasku, aku hanyalah mainannya. Dia ingin aku muncul di publik hanya untuk mempermalukanku saja. Anda salah paham, Nona Xia. Pakaiannya saya letakkan di sini. 2 jam lagi saya akan menjemput Anda. Asalkan hari ini bisa masuk ke dalam, lalu mengandalkan Xia Yuesu dan hubungannya dengan Tuan Qin untuk minta beberapa ratus ribu dolar, itu adalah hal yang sangat mudah. Silakan tunjukkan surat undangan Anda. Adik perempuanku adalah calon istri keluarga Qin di masa depan. Untuk apa aku butuh surat undangan? Minggir! Kakak dari calon istri? Apa dia orang dari keluarga Zhao? Keluarga Zhao hanya memiliki seorang putri tunggal Nona Zhao. Dari mana asalnya seorang kakak? Maaf, Anda tidak boleh masuk. Dengar baik-baik. Adikku itu adalah tunangan Tuan Qin. Cepat biarkan aku masuk. Aku tidak peduli siapa kamu, tanpa surat undangan, siapapun dilarang masuk. Baik, kalian tunggu saja pembalasanku. Aku akan menelepon adikku sekarang juga. Xia Xuan. Xia Usuan. Kak Kiang, Lari sana. Lari sana. Utang 300 ribu dolar padaku itu, kapan mau kamu bayar? Kak Kiang, bukankah aku sedang mencari caranya? Lepaskan aku hari ini, sebentar lagi aku akan pergi ke acara lelang keluarga Qin. Malam ini juga pasti akan kukembalikan uangnya kepada kalian. Dasar kurang ajar. Siapa juga yang percaya padamu? Di luar sana kamu menipu sana-sini saja sudah parah, sekarang berani-beraninya kamu mau mengakali aku. Semua yang kukatakan ini benar. Adikku pasti bisa menikah ke keluarga Qin. Mendapat uang itu kan hanya masalah waktu, bukan? Jadi, lepaskanlah aku. Berikan aku sedikit waktu lagi, Kak Kiang. Malas bicara banyak denganku, bawa dia pergi. Baik, bos. Kak Kiang, tolong Kak Kiang. Lihat, itu teman wanita Tuan Qin. Bukankah itu wanita bernama Xia Yuesu? Gadis kampung yang tidak tahu apa-apa itu? Iya benar. Pak Qin bahkan bilang, ingin mengumumkan identitasnya. Mungkinkah dia calon nyonya besar? Tapi bukannya keluarga Qin dan keluarga Zhao sudah lama dikabarkan akan menikah. Lihatlah, Nona Zhao ini barulah tunangan yang sebenarnya dari Tuan Qin. Dia hanyalah sebuah mainan bagi Kak Yan. Beraninya dia bersaing denganku? Kamu yang bernama Xia Yuesu? Apa Yuesu sudah selesai ganti baju? Nona Xia tidak mau berganti baju. Di mana dia? 10 menit yang lalu, Nona Xia sudah pergi ke aula perjamuan. Anda salah orang. Di antara semua tamu di sini, hanya Anda yang memiliki bau miskin? Mana mungkin aku salah orang? Minggir. Beliau ini adalah calon Nyonya Qin. Tolong tunjukkan rasa hormatmu. Kamu dengar tidak? Gaun edisi terbatas milikku. Dasar sampah. Akan kubuat perhitungan denganmu? Lihat itu.
Orang sepertimu hanyalah mainan untuk menghibur kami orang-orang kaya saja. Aku peringatkan kamu, jangan memiliki fantasi berlebihan terhadap Kak Yan. Aku sama sekali tidak tertarik sedikit pun padanya. Dasar orang rendahan, beraninya membentakku. Qin Xiaoyan, membuatku dipermalukan di depan umum. Apa ini tujuanmu hari ini? Oh benar juga. Kalian orang miskin bukannya paling takut mubazir? Hari ini, ada begitu banyak kue di lantai ini, akan kuberikan semuanya untukmu. Bagaimana? Makan. Cepat makan. Ayo makan, cepat makan. Makan. Ayo makan. Pegang dia. Dasar wanita rendah, berani sekali kamu. Jika berani memelototi Sister Meng lagi, aku akan memberi kamu pelajaran yang setimpal. Jangan banyak bicara dengannya, habisi. Tidak, aku tidak boleh membiarkan mereka menindasku. Melihat dia dalam kondisi seperti ini, benar-benar terlihat seperti serangga bau yang tidak bisa merangkak naik. Tendang. Terus tendang dia. Lebih baik buat dia tidak akan bisa bangkit lagi selamanya. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Karena ini masalahnya, maka aku akan menambah keseruannya. Hari ini, aku akan membuatmu benar-benar sadar akan siapa dirimu sebenarnya. Ah, Kak Yan, Anda memukulku? Apa yang baru saja kamu panggil? Kak Yan? Kamu memanggilku apa? Yan. Kak Yan? Apa kamu merasa pantas memanggilku seperti itu? Tidak, Kak Yan. Kita sudah bersama sejak kecil. Tumbuh bersama. Kamu dulu pernah bilang ingin menikahiku. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Oh ya? Saat itu kamu baru berumur 4 tahun. Kamu juga bilang suka anjing liar di pinggir jalan. Kenapa kamu tidak menikah dengan anjing saja? Kamu sedang bercanda, kan? Kamu akan tetap menikahiku, kan? Keluarga kita sudah berteman selama beberapa generasi. Ayahku sudah bilang bahwa saat aku sudah besar, Seret dia keluar. Jangan merusak pandanganku. Cepat laksanakan. lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tuan Qin, Nona Xia. Keluar kalian, aku sendiri yang akan menggantikannya. Baik, Tuan. Qin Xiaoyan, turunkan aku sekarang juga. Kamu ingin membukanya sendiri? Atau perlu aku yang membukanya? Jangan mendekat. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak penurut. Karena sudah berbuat salah. Kamu harus menerima hukuman. Masih menolak? Biar aku yang bantu. Aku salah. Sungguh, aku mengaku salah. Aku benar-benar tahu bahwa aku salah. Tahu kamu salah, maka jangan pernah menentangku lagi. Masuklah. Gantikan gaun pesta untuknya, dan antar dia ke aula pesta dengan selamat. Baik, Tuan. Jika berani mengusik Nona Xia lagi, balasannya tidak akan sepele seperti ini. Pergi.
Wanita kejam, aku pastikan hidupmu tidak akan tenang. Sister Meng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nona Zhao, aku rasa di sini aku punya sesuatu yang kamu butuhkan. Siapa kamu? Siapa aku itu tidak penting, yang terpenting adalah aku punya bukti Xia Yuesu bersikap tidak senonoh. Xia Yuesu sudah membuat perusahaanku bangkrut, aku harus membuat perhitungan dengannya. Ya Yuashu, akhirnya aku menemukan kelemahanmu juga. Benar, aku ingat pelelangnya adalah orang dari keluarga Zhao kita. Kalian berdua pergilah sampaikan pesan. Katakan padanya di acara lelang nanti, buat dia menanggung malu di depan semua orang. Baik, kami pergi sekarang. Dengan flashdisk ini, ya Yuesu, kamu sudah berakhir. Nona Xia, Anda sungguh terlihat cantik hari ini. Penampilan Anda hari ini pasti akan menjadi yang paling anggun dan menawan di seluruh ruangan. Mereka semua hanya ingin melihat lelucon tentang mainan sepertiku, tidak akan ada yang benar-benar memedulikanku. Semuanya sudah diatur? Tuan Qin, lelang akan segera dimulai. Tunggu sebentar lagi, sampai Yuesu datang. Tuan Qin ternyata demi seorang wanita sampai menunda acara lelang ini. Terus kenapa? Dia hanyalah orang dusun yang ingin mendapatkan pria kaya. Bagaimanapun dia berdandan, dia tidak bisa menutupi aroma kemiskinannya itu. Benar sekali. Orang rendahan yang miskin dan buruk rupa ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ujung kaki seorang putri dari keluarga terpandang. Qin. Tuan Qin. Tuan Qin, Nona Xia sudah tiba. Wah. Ah, Putri keluarga mana ini? Kenapa sebelumnya aku belum pernah melihatnya? mungkinkah dia teman kencannya Tuan Qin? Ternyata dia si orang udik yang waktu itu. Lepaskan aku. Kamu yakin? Di sini, semua keluarga terpandang. Jika aku melepaskanmu, aku tidak bisa menjamin kejadian tadi tidak akan terulang kembali. Gaun ini sangat cocok untukmu. Kamu suka? Para hadirin, Tuan dan Nyonya sekalian, sekarang adalah item lelang nomor 1. Kalung zamrud, 25,13 karat, dibuka mulai harga $7 juta. $7 juta. Kamu menyukainya? $8 juta. Apa yang sedang kamu lakukan? Membelinya untuk kuberikan padamu. $8.200.000. $8.500.000. Jangan beli. Aku tidak mau. $10 juta. $10 juta satu kali. Ada yang ingin menawar lagi? Tidak bisa bersaing. Harganya ini benar-benar $10 juta 2 kali. Bukankah harganya ditawar terlalu tinggi? $10 juta 3 kali. Sah, selamat kepada Tuan Qin. Berani mengambilnya dengan harga segini. Sesuai dugaan dari Tuan Qin. $3 juta. $35 juta. Sah. $5 juta. $50 juta. Sah. $30 juta. $35 juta. Lelang nomor 30 didapatkan oleh Tuan Qin. Selamat. Tidak salah lagi, ini memang kekuatan Tuan Qin. Selamat ya. Dia memang luar biasa. Cobalah ini.
Xia Yuesu, apa yang harus aku lakukan agar kamu mau memberikan senyuman padaku? Apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa memberiku sebuah senyuman? Sekarang juga, pilih satu dan pakailah. Aku tidak mau barang-barangmu. Item lelang berikutnya adalah sebuah biola yang memiliki sejarah hampir 300 tahun. Biola ini berasal dari mendiang maestro musik, harganya tak ternilai harganya. Untuk menampilkan item ini dengan lebih baik, aku punya sebuah usul, kami undang Nona Xia naik ke panggung untuk memainkan sebuah lagu bagi kita semua. Bermain musik? Tidak perlu pergi. Sepertinya inilah caranya, ingin membuatku malu. Untuk apa bersikap pura-pura baik di sini? Kepada Nona Xia, silakan naik ke panggung. Sudah saya selidiki, ternyata Nona Zhao yang telah merencanakan ini, dia bahkan ingin menyebarkan foto Anda bersama Nona Xia di malam itu. Dia benar-benar mencari masalah. Saya akan segera mengurusnya. Tidak perlu. Ah, Anda? Maksudnya ini? Gunakan strateginya untuk menyerang balik. Nona Xia, Anda sebagai teman wanita dari Tuan Qin, pastilah sangat berbakat. Anda jangan menolak lagi. Segera tunjukkan kemampuan Anda kepada semuanya. Suara apa yang dimainkannya mirip suara kayu yang sedang digergaji. Benar saja, meski disayangi oleh Tuan Qin, apa gunanya? Rakyat jelata tetaplah rakyat jelata, bahkan tidak bisa memainkan biola sama sekali. Lihatlah cepat, sampai-sampai membuat Tuan Qin pergi dengan marah. Sepertinya posisinya sebagai Nyonya Qin tidak akan bertahan lama. Mau apa kamu? Fokuslah sedikit. Lagunya sangat enak didengar. Kakak hebat sekali. Bukan hanya memberikan aku hadiah yang begitu cantik, tapi dia juga membuatkan lagu untukku. Kakak sangat perhatian padaku. Aku harus memperlakukannya dengan sangat baik. Qin Xiaoyan. Lagu ini. Lagu ini sungguh bagus. Benar-benar luar biasa. Melodi ini sungguh merdu. Terima kasih atas penampilan Anda berdua. Harga awal untuk biola ini adalah 60 juta dolar. Sekarang lelang dimulai. Tidak perlu. Aku akan menyalakan lentera. Maksud Anda ingin menyalakan lentera dan memborong semua koleksi di sini? Semua barang koleksi di sini, semuanya menjadi miliknya. Wah, Tuan Qin benar-benar sangat dermawan. Dia ingin membeli semua barang lelang. Tuan Qin sangat luar biasa kaya. Apa kamu sudah gila? Nyalakan lenteranya. Benarkah? Sungguh luar biasa. Lentera langit telah menyala. Selamat kepada Tuan Qin telah mendapatkan semua barang lelang malam ini. Sudah sewajarnya itu dilakukan, Tuan Qin. Aku mengumpulkan kalian di sini hari ini, juga untuk secara resmi mengumumkan sebuah hal. Mulai saat ini, dia, Xia Yuesu, akan menjadi milikku, keluarga Qin. Tunggu sebentar. Apa yang sedang terjadi? Aksi apa lagi ini? Kenapa dia juga datang ke sini? Xia Yuesu, dasar kamu orang rendahan.
Bergantung pada orang kaya dengan menjual diri, kamu sama sekali tidak pantas berdiri di sisi Kak Yan. Menjual diri demi mendekati keluarga kaya sama sekali tidak layak berdiri di samping Kak Yan. Dia ternyata wanita penggoda harta. Benar juga, dia hanyalah gadis kampung. Bukankah ini namanya panjat sosial? Xia Yueshu, kamu benar-benar tak tahu malu. Bukan hanya demi $200.000 kamu merayu Zhang Ming, tapi juga dengan pria asing lainnya memiliki hubungan gelap. Apa? Ada hal seperti itu? Sampah dari pemukiman kumuh ini memang tidak bisa mengubah sifat rendahannya. Kalian jangan bicara sembarangan. Aku sama sekali tidak pernah melakukan hal semacam itu. Oh, benarkah? Bagaimana aku bisa mendengar bahwa setelah kamu turun dari mobil Zhang Ming, kemudian langsung balik badan, naik ke mobil pria asing lainnya, bahkan langsung berbuat macam-macam dengannya di dalam mobil. Orang rendahan memang hina. Tuan Qin seperti apa seleranya sampai bisa menyukai wanita yang tak punya harga diri begini? Kalian semua tutup mulut. Tuan Qin marah lagi. Kak Yan, kenapa di saat seperti ini kamu masih melindunginya? Aku masih punya foto wanita ini, dan pria asing lainnya sedang berbuat hina. Bagaimana dia bisa punya buktinya? Ini sungguhan atau bohong? Ada fotonya loh. Bagaimana mungkin? Aku sama sekali tidak ingat ada kejadian seperti itu. Sudah tidak ingat ya? Kalau begitu, aku bantu kamu mengingatnya. Lihatlah, dia benar-benar punya bukti. Lihat foto ini. Sekali lihat saja sudah tahu dia bukan wanita baik-baik. Kalian semua sudah lihat kan? Pasangan menjijikan ini bermain sangat jauh. Jangan lihat dari luarnya yang pura-pura polos. Di belakang. Hei, lihat. Ini apa? Kok berubah? Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini Tuan Qin? Ini apa lagi? Lihat. Bagaimana bisa begini? Buka matamu lebar-lebar. Dan perhatikan baik-baik. Yang ada di foto ini sebenarnya siapa? Foto-foto ini sebenarnya siapa? Tidak. Ini tidak mungkin. Pasti kamu. Dasar wanita tak tahu malu yang merayu Kak Yan. Cukup. Aku sama sekali tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kalian orang-orang kaya semuanya sama saja. Mempermalukanku di depan umum. Menurutmu sangat lucu? Diam kamu. Dasar sampah. Ini semua karena salahmu. Kamu berani sekali bersikap angkuh? Apa kamu sudah benar-benar melupakan seluruh keluarga Zhao milikmu itu? Jika ingatanku benar, kakekmu masih terbaring di ranjang rumah sakit. Dengan kekacauan yang kamu buat hari ini, kamu tidak ingin dia selamat? Tidak. Kak Yan, keluarga kita sudah bersahabat lama. Anda tidak boleh mencelakainya. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa aku lakukan. Menghancurkan keluarga Zhao kalian sama mudahnya dengan menginjak seekor semut hingga mati. Maafkan saya. Kak Yan, saya benar-benar sadar telah bersalah. Mohon lepaskan saya kali ini saja. Saya mohon ampuni keluarga Zhao kami. Tidak perlu minta maaf kepadaku. Dialah orang yang seharusnya menerima permintaan maafmu. Nona Xia, aku seharusnya tidak memfitnahmu. Tadi aku hanya khilaf sesaat. Aku mohon, ampuni aku. Maukah kamu memaafkanku? Aku. Kamu adalah wanitaku, kamu boleh melakukan apa saja. Orang yang ada di depanmu ini, terserah mau kamu apakan. Mau dihukum atau dimaafkan, kamulah yang memutuskannya. Kak Yan? Kamu seharusnya tidak berbelas kasih padanya. Jika aku melakukan penindasan semacam itu, lalu apa bedanya aku dengan dia? Lepaskan keluarga Zhao. Mereka tidak bersalah. Kak Yan, saya bersumpah saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi di masa depan. Berdirilah. Dasar wanita sampah. Jangan kira aku akan berterima kasih padamu. Suatu hari nanti, aku akan membalas semuanya padamu. Kak Yan? Lepaskan aku. Aku akan melepaskan keluarga Zhao. Tapi untukmu, aku tidak akan berbelas kasih. Kak Yan? Bawa dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Nona Zhao sudah dibawa pergi. Itu salahnya sendiri karena tidak mengerti situasinya. Benar-benar tidak sederhana, ya. Apa lagi yang akan kamu lakukan? Hadirin sekalian, jangan biarkan kejadian kecil hari ini merusak acara utama kita. Saya umumkan. Dia, Xia Yueshu, akan menjadi istri dari saya, Qin Xiaoyan, nyonya besar dari keluarga Qin. Tidak. Lepaskan aku. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri?
Kak Yang, aku akan... Minggu ini, jika tidak melunasi 300.000 dolar, aku akan buat perhitungan dengan tanganmu. Teman-teman, ayo, kita pergi ke atas untuk minum. Jalan. Aku umumkan bahwa Xia Yueshu akan menjadi istri dari Qin Xiaoyan, adik, nyonya besar di keluarga Qin. Aku sudah tahu kamu bisa mencapai titik ini. Kalau begitu aku pinjam 300.000 dolar, seharusnya tidak masalah kan? Brengsek. Nyonya Qin, aku sudah memberimu status paling tinggi. Apalagi yang kamu mau? Siapa yang mau jadi istrimu? Aku bukan barang milikmu. Atas dasar apa kamu mengambil keputusan ini? Sepertinya kamu masih belum menyadari kenyataan. Ingatlah, segala milikmu hanya milikku seorang. Jangan harap bisa mengendalikan hidupku. Lalu kamu boleh coba lagi. Apa kamu bisa lari dariku? Lain kali, aku akan langsung muncul. Apa aku benar-benar masih bisa melarikan diri dari tempat ini? Yueshu, kondisi ibumu belakangan ini sedang tidak baik? Bisakah kita bertemu? Ada apa dengan ibuku? Apa yang terjadi dengan ibuku? Sekarang belum bisa aku jelaskan. Sebaiknya kita bertemu untuk membicarakannya. Baiklah. Aku akan segera ke sana sekarang. Jika sampai dia tahu bahwa aku akan menemui kakak, dia pasti akan marah lagi. Aku tidak bisa bersikap kasar. Qin Xiaoyan, kenapa kamu belum pergi ke kantor? Tentu saja untuk menemanimu. Ada apa? Dari raut wajahmu, sepertinya ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan padaku. Tidak ada. Aku hanya merasa di sini terlalu membosankan, jadi aku ingin sekadar jalan-jalan. Kamu benar-benar ingin jalan-jalan? Atau ingin melarikan diri? Aku tahu aku tidak akan bisa kabur. Sudah sadar? Aku hanya merasa berada di sisimu ternyata lumayan juga. Jika begitu, ikutlah denganku ke kantor. Baik. Aku ada rapat. Tunggulah aku sebentar. Dimengerti. Jangan bermain trik. Aku akan segera kembali. Halo, Kak. Kirimkan alamatnya padaku. Aku akan segera datang ke sana sekarang juga. Kak, bagaimana kondisi ibuku sekarang? Aku baru saja membayar biaya lagi. Untuk sementara ini, kondisinya sudah stabil berkat obat-obatan. Ya. Syukurlah kalau begitu. Tapi Yueshu, begini, urusanmu dan bibi ini, aku sudah membantu banyak. Totalnya sudah habis 300.000 dolar. Sekarang aliran dana pribadiku sedang agak sulit. Bisa tidak kalau kamu? Kak, aku punya beberapa ribu dolar. Kamu bawa saja ini dulu. Kalau masih belum cukup, rumahku di kampung halaman. Sepertinya bisa terjual 100.000 dolar lebih. Aku.
Ini sih tetap tidak cukup. Yuesu, coba lihat. Kamu sekarang adalah istrinya keluarga Qin. Kamu pinjam saja sedikit uang dari Tuan Qin. Bukankah itu sangat mudah bagimu? Kak, kami sungguh tidak seperti yang kamu bayangkan. Hah, sampai sekarang kamu masih menghindar? Dulu aku sudah banyak membantumu. Sekarang, apa salahnya kamu balik membantuku? Dulu, Dulu aku mengirimkanmu begitu banyak barang yang kamu suka. Ya, yang itu? Kotak musik piano itu? Bukankah itu barang yang paling kamu sukai? piano. Mama, di dalam sini isinya apa? Itu biola. Tapi, dari mana asal kotak musik ini? Ini pemberian dari Kak Xiao Xuan. Xiao Xuan? Dari mana dia dapat uangnya? Yuesu, kotak musik ini sangat mahal. Seharusnya Xiao Xuan tidak mampu membelinya. Lain hari, Mama akan menanyakannya padanya. Kak, kotak musik yang kamu berikan padaku itu, jelas-jelas isinya adalah biola. Mungkinkah itu memang bukan darimu? Apa mungkin itu benar-benar bukan darimu? Aku? Mungkin aku salah ingat. Tapi, Yuesu, coba tanyakan pada hatimu sendiri. Selama bertahun-tahun ini, kapan kakak pernah berbuat salah padamu? Sekarang kakak sedang kesulitan? Dan kamu malah mencari kesalahanku? Apa kamu akan membiarkanku menderita? Kak, aku selalu sangat berterima kasih padamu. Tapi kali ini benar-benar. Yuesu, uang $300.000 ini bagi Qin Xiaoyan bukanlah apa-apa. Pinjamlah sedikit padanya untuk membantuku dalam keadaan darurat ini, ya kan? Benar-benar tidak bisa. Xia Yuesu, kamu sangat tidak tahu budi ya? Hah? Xia Yuesu? Tidak menyangka ternyata kamu orang yang seperti ini? Aku benar-benar bukan seperti itu, Kak. Halo, Aku sudah kembali, tapi kamu tidak ada di kantor. aku Xia Yuesu, kamu ingin kabur lagi? tidak. Aku sedang beli kopi di lantai bawah. Aku akan segera kembali sekarang. Di mana ini? Kenapa kamu lagi? Apa salahku kepadamu? Ini semua gara-gara kamu, preman-preman dari keluarga Qin sampai mendatangiku. Kamulah yang merusak wajahku. Padahal kamu sendiri yang cari masalah. Kenapa malah menyalahkanku? Masih berani melawan ya? Sekarang Ayan tidak ada di sini. Mari kita lihat sehebat apa dirimu. Bagaimana dengan pembeli luar negeri? Apa sudah kalian hubungi? Sudah dihubungi? Tapi mereka bilang, baru bisa menjemput besok. Kenapa lama sekali? Berikan ponselnya padaku, biar aku sendiri yang bicara. Aku ingin wanita sampah ini. Lenyap malam ini juga. Ponselku ada di dalam tas. Kali ini dia tidak melarikan diri, tapi terjadi sesuatu padanya. Bawa pasukan dan ikuti aku. Kontak darurat ya. Jangan. Jangan bilang kamu pikir masih ada orang yang akan datang menyelamatkanmu. Biar ku beritahu kenyataannya. Menyetir dari pusat kota ke sini butuh waktu 4 jam. Bahkan jika ada yang datang, aku sudah lama menghabisimu. Jangan meronta sia-sia, tidurlah yang nyenyak. Hahaha. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Yuesu, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Yuesu. Hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Tiadalah kamu.
Siapapun, tolong selamatkan aku. Bagaimana bisa Xiaoyan datang ke sini? Kamu tidak apa-apa. Tanganmu. Tidak apa-apa, hanya luka kecil. Kak Yan, kamu ternyata rela demi dia melakukan hal sejauh ini. Kamu tutup mulut. Aku tidak rela. Apa mungkin di hatimu, kan benar-benar tidak ada diriku sedikit pun? Kurung dia. Tanpa izinku. Jangan biarkan dia pergi. Baik, Tuan. Cha Yueshu, atas dasar apa kamu melakukan ini? Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Yueshu, jangan takut. Qin Xiaoyan. Aku baru saja benar-benar mengira aku akan tiada. Tidak apa-apa. Aku pasti tidak akan membiarkan sesuatu buruk terjadi padamu. Ini hanya karena terlalu terkejut. Lukanya sudah diobati, tidak ada masalah serius. Istirahat saja beberapa hari akan sembuh. Terima kasih, dokter. Jangan. Yueshu, kamu kenapa? Ini semua gara-gara kamu. Semua ini karenamu. Semua ini karena kamu. Pergilah dariku. Aku tidak ingin bersamamu. Aku mau pergi dari sini. Sudah seperti ini, kamu mau kemana lagi? Kenapa kamu tidak membiarkanku pergi? Aku baru saja menyelamatkanmu, tapi kamu malah mau pergi lagi. Lalu aku harus bagaimana? Zhao Meng ingin menghabisiku karenamu. Dan hidupku juga karenamu menjadi sangat berantakan. Qin Xiaoyan. Aku mohon lepaskan aku, oke? Qin Xiaoyan. Aku mohon padamu. Aku tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan. Biarkan aku pergi saja, ya? Sama sekali tidak mungkin. Aku benci kamu. Jika kamu masih tidak menurut, aku akan mengikatmu. Kamu tahu siapa aku. Qin Xiaoyan. Hidupku sudah cukup menderita selama ini. Kenapa kamu masih tidak mau melepaskan aku? Melepaskanmu? Kamu adalah milikku, meskipun tiada nanti. Kamu harus tetap bersamaku selamanya. Aku pikir, jika aku mendapatkan uang dan bisa menyembuhkan ibuku, aku akan bisa hidup dengan tenang. Tapi kenapa justru aku harus bertemu denganmu? Jangan terlalu emosi. Tenanglah. Tenang. Aku tidak mau bersamamu. Aku ingin bertemu ibuku. Bisakah kamu membiarkanku bertemu dengannya? Aku berjanji, setelah kondisimu membaik, aku akan membawamu bertemu dengannya. Sekarang sudah larut, kamu harus istirahat yang cukup, oke? Apa? Ibu jatuh sakit lagi? Halo? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Semua biaya operasi sudah lunas, dan ada yang sebelumnya juga. Kakak selama ini selalu membantuku merawat ibuku, tapi kenapa hari ini aku tidak melihatnya? Apa sesuatu telah terjadi? Kak, tolong angkat teleponnya. Kak Qiang? Xiaoxuan, aku sudah memberimu kesempatan berulang kali. Kak Qiang, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Omong kosong. Berani-beraninya datang judi tanpa punya uang? Hari ini aku akan memberimu pelajaran yang setimpal. Hajar. Saya sudah memberi pelajaran kepada Zhao Meng, tapi Pak Zhao datang membawa orang untuk ikut campur dan berniat membawanya pergi. Keluarga Zhao buat mereka bangkrut. Kita lihat bagaimana dia masih bisa meminta orang itu kembali. Baik, bos. Di mana kakakku?
Apa maksudmu? Sejak terakhir kali kamu membawa pergi kakakku, dia tiba-tiba menghilang. Kali ini pasti juga ada hubungannya denganmu. Kamu sepertinya sangat peduli padanya. Lepaskan kakakku. Kamu begitu yakin bahwa aku yang melakukannya? Siapa yang tidak tahu kalau kamu, Tuan Qin, memiliki kekuasaan yang tak terbatas di Jiangcheng. Selain kamu, siapa lagi orangnya? Xia Yuesu, di dalam hatimu, apa aku memang seburuk itu? Hingga kamu membenciku seperti ini? Memangnya bukan? Kamu sudah mengurungku selama berhari-hari. Apa kamu masih berharap aku akan berterima kasih padamu? Dengar, aku sama sekali tidak peduli pada kakakmu yang tak berguna itu. Tapi jika karena dia kamu ingin bertengkar denganku, aku akan segera menghabisinya. Jangan sentuh dia. Keputusan itu bukan di tanganmu. Kamu brengsek. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kenapa kamu datang lagi? Bagaimana keadaan ibumu? Dia sempat bangun sekali pukul 4 pagi. Dan baru saja tidur. Bagaimana denganmu? Kamu tidak tidur semalaman? Bukan urusanmu. Kejadian kemarin, aku anggap kamu hanya sedang merajuk. Jadi aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi jika ke depannya, kamu masih berbicara denganku dengan sikap seperti ini, penyakit ibumu tidak perlu diobati lagi. Ikut aku pulang, aku akan mencari orang untuk menjaga ibumu. Aku ingin menjaganya sendiri. Kamu ingin menjaganya? Jangan bahas dulu. Apa fisikmu sanggup bertahan atau tidak? Hanya untuk biaya pengobatannya saja? Apa kamu punya uangnya? Di dalam kartu ini ada 3 juta dolar, cukup untuk membayar seluruh biaya pengobatan selanjutnya. Tapi kamu tahu, aku bukan orang baik. Aku tidak pernah mau rugi dalam berbisnis. Apa maksudmu? Uang ini bisa kuberikan padamu, tapi aku punya syarat. Mulai sekarang kamu harus tetap berada di sisiku. Kamu harus melakukannya. Qin Xiaoyan, jika kamu hanya ingin menghinaku, katakan saja secara langsung. Aku ini sedang menolongmu. Selain aku, tidak ada orang lain yang bisa kamu andalkan. Uang itu, anggap saja aku meminjamnya darimu. Aku tidak peduli soal itu. Yang aku pedulikan adalah, apa kamu akan patuh dan penurut? Ya Yuesu, kamu telah membuat keluarga kami hancur dan menjadi gelandangan. Aku pasti akan buat perhitungan denganmu. Yuesu, apa itu kamu, Yuesu? Ya Yuesu, aku punya hadiah besar untukmu. Zhao Meng, apa yang sudah kamu lakukan pada ibuku? Tenang saja, dia masih ada di sini kan? Besok malam bawalah 500.000 dolar kepadaku dan aku jamin dia akan baik-baik saja. Aku akan datang. Jangan berani-berani menyentuhnya. Ingat, datanglah sendirian. Jika kamu berani memberitahu Kak Yan tentang hal ini, aku jamin kamu seumur hidup tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Di mana Yuesu? Nyonya bilang ingin pergi ke rumah sakit dan sudah pergi sejak beberapa jam yang lalu. Mengapa dia pergi ke rumah sakit? Tuan Qin, terjadi sesuatu? Nyonya dan ibunya menghilang. Xiao Yue, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Tidak. Bu, jangan khawatir. Aku pasti akan membawamu keluar dari sini. Tidak ada seorang pun dari kalian yang boleh pergi hari ini. Kalian semua akan habis di sini. Zhao Meng, kamu akan menerima pembalasan yang mengerikan. Hari ini yang akan habis di sini hanyalah kamu. Xiao Yue. Bu, jangan pedulikan aku. Cepat lari. Xiao Yue, Xiao Yue. Ya Yuesu, kamu tidak bisa lari lagi. Aku menang. Aku tidak akan bermain-main lagi denganmu. Tunggulah di sini sampai ajalmu menjemput. Xiao Yue. Xiao Yue. Kamu jangan ke dalam.
Wanita kejam di dalam sana tidak sepadan dengan usahamu. Minggir. Tidak bisa. Di dalam semuanya berisi bensin dan asap. Aku tidak bisa membiarkanmu tiada di depan mataku sendiri. Apa katamu? Di dalam bisa meledak kapan saja. Kamu benar-benar tidak boleh masuk. Aku mohon kepadamu. Tuan Qin, Tuan Qin. Tim penyelamat akan segera tiba. Tenanglah sedikit. Ah, kamu. Yuesu, bagaimana keadaanmu? Xiaoyan, aku mohon, selamatkan ibuku dulu. Akan ada orang yang menyelamatkannya. Aku akan membawamu pergi dulu. Xiaoyan. Xiaoyan, Jangan pedulikan aku. Kamu masih punya waktu untuk keluar. aku tidak bisa meninggalkanmu. Kamu harus ikut denganku. Saat masih kecil, kamu pernah menyelamatkan nyawaku. Sekarang kita berdua. Bisa dianggap sudah impas. Apa katamu? Aku bilang, terima kasih karena telah hadir. Aku mencintaimu. Bagaimana kamu bisa tahu kalimat ini? Kotak musik itu? Apa itu darimu? Sudah sampai mana? Bantuan baru bisa sampai dalam setengah jam lagi? Percepat. Jika sampai terjadi sesuatu pada Tuan Qin, kalian semua tidak perlu bekerja lagi. Jika aku tiada nanti, bukankah kamu akan merasa lega? Apa yang kamu bicarakan? Meski aku sangat membencimu sekalipun, aku tidak akan membiarkanmu tiada karenaku. Ayo pergi bersamaku. Percuma. Hentikan saja. Sudah kukatakan jangan memedulikanku. Aku akan tetap melakukannya. Qin Xiaoyan, kamu sudah menyengsarakanku seperti ini. Jika kamu tiada, dengan siapa aku akan membuat perhitungan? Makanya kamu harus segera pergi. Aku sudah bilang, kamu tidak boleh menentangku. Sekarang juga. Pergilah dari sini. Tidak, aku tidak bisa meninggalkanmu. Yuesu, dengarkan aku, kamu pergilah lebih dulu. Aku pasti akan bisa keluar. Setelah kita berdua selamat, aku akan menebus semua kesalahanku kepadamu. Tuan Qin, Nyonya, kalian ada di mana? Bawa dia pergi. Jangan, Bawa dia pergi dulu. aku tidak mau. Kita harus pergi bersama. Bawa dia pergi dari sini. Jangan, kita harus pergi bersama. Qin Xiaoyan. Jangan. Qin Xiaoyan. Pergilah. Xiao Yue, kamu sudah sadar. Ibu, ibu tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa. Justru kamu, setelah diselamatkan, pingsan selama 1 minggu. Ibu sangat khawatir padamu. Aku pingsan selama itu. Lalu bagaimana dengan Qin Xiaoyan? Dia tidak apa-apa, kan? Di mana Qin Xiaoyan? Apa dia baik-baik saja? Dia ada di bangsal seberang. Tapi, Xiao Yue kamu, Bagaimana keadaan Qin Xiaoyan? Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan padanya, cepat sampaikan sekarang selagi sempat. Qin Xiaoyan,
Kamu telah berbuat begitu banyak hal buruk padaku, dan aku bahkan belum memaafkanmu. Bagaimana bisa kamu pergi selamanya begitu saja? Qin Xiaoyan, aku mohon padamu. Aku mohon padamu, bangunlah ya. Bangunlah, Qin Xiaoyan. Asalkan kamu bangun, aku akan memaafkanmu. Kamu belum tiada. Memangnya kamu ingin aku mati? Tapi baru saja ibu dan perawat itu. Kakiku baru saja dioperasi kecil, dan nanti aku harus melakukan pemeriksaan ulang. Aku sudah salah paham. Aku pergi dulu. Yuesu, sebenarnya aku ingin minta maaf kepadamu. Aku tahu sebelumnya, aku telah melakukan banyak hal yang membuatmu sedih. Aku ingin berbuat baik padamu, tapi kamu selalu tidak mau mendengar penjelasanku. Aku terpaksa menggunakan cara itu untuk membuatmu tetap berada di sisiku dan membuatmu mencintaiku. Lagi pula, sepertinya tadi aku mendengar kamu bilang bisa memaafkanku. Siapa yang mau memaafkanmu? Karena sudah tidak apa-apa. Aku akan menjemput ibuku dan pulang ke rumah dulu. Pulang ke rumahku sendiri. Itu tidak boleh. Kecuali kalau kamu membawaku juga. Bagaimana bisa begitu? Hei, aku baru saja menolongmu, apalagi kakiku baru saja menjalani operasi yang cukup besar. Apa kamu tega? Ya, aku tega. Baiklah, karena kamu begitu kejam, aku akan membeli seluruh area ini, supaya kamu tidak bisa pulang lagi ke sini. Kamu. Ya sudahlah kalau begitu. Kalau begitu, temani aku berkemas dulu, baru setelah itu menjemput ibu pulang. Boleh saja. Wah, bukankah ini Yuesu? Sudah lama ya tidak bertemu. Yuesu, lama tidak bertemu? Kemana saja selama ini? Aku bekerja di kota. Ini pacarmu ya? Iya. Bukan, kami sedang sibuk. Kami masuk dulu. Yuesu, kenapa tidak mengaku? Mereka selalu memandang rendah aku dan ibuku. Lagi pula, hubungan kita juga tidak baik, tidak perlu memberitahu mereka. Terlebih lagi, kamu kan bukan pacarku. Aku bukan pacarmu? Kita sudah sampai. Ayo masuk. Iya. Aku datang. Disinilah tempatnya. Cepat masuk. Ini rumahmu? Iya, benar. Benda apa saja ini? Aduh, jangan menghina begitu. Dulu aku pernah tinggal di tempat yang lebih kotor lagi. Pegang ini, dan bantu aku bersih-bersih. Jangan malas. Aku juga harus bersih-bersih. Tentu saja, kamu datang bersamaku, dan aku tidak memaksamu. Hei, bagaimana cara memakai benda ini? Tinggal disapu saja. Sapu? Segera cari tim asisten rumah tangga paling profesional. Lalu, siapkan satu set perabot dan alat elektronik baru. Ingat, harus yang terbaik. Kalian tahu tidak soal tadi malam? Ibu dan anak dari keluarga Xia, mereka semua sudah kembali. Si Xia Yuesu itu membawa seorang penyokong dana dan menginap di sini. Sungguh tidak disangka, si Xia Yuesu ini, setelah pergi sekian lama, ternyata bersama seorang pria. Menjadi wanita simpanannya. Itu jangan sembarangan bicara. Siapa yang sembarangan? Pria yang dibawa pulang kemarin terlihat jelas seperti orang kaya. Dengan latar belakang si Xia Yuesu itu, jika tidak memakai cara yang licik, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkannya? Benar juga. Hanya mereka dua wanita, berapa banyak uang yang bisa mereka hasilkan? Hah? Begitu pergi ke kota, paling juga mereka menjual diri.
Ada benarnya juga. Waktu Tuan Xia baru saja tiada, mereka sudah terburu-buru pindah ke kota. Tentu saja, mereka memang haus harta. Ini ada apa ya? Ini. Perhatikan langkah kalian. Barang sebesar ini, siapa yang membelinya? Jangan sampai rusak. Pelan-pelan, pelan-pelan saja. Hei, aku tahu merek itu. Satu televisi saja, harganya puluhan ribu dolar loh. Ya ampun. Lalu, jika semuanya dijumlahkan, kira-kira berapa ya harganya? Ayo, kita coba ke sana dan lihat. Ayo. Yuesu, Xiaoyan sudah pergi sejak pagi buta. Memangnya apa sih yang dia kerjakan? Entahlah. Lalu Bu, kenapa sekarang Ibu malah sangat mempedulikannya? Duh, dia kan calon menantuku. Mana mungkin aku tidak memperhatikannya? Tapi Bu, Ibu benar-benar salah paham. Hei, aku dengar kabar kalau dialah yang telah menyelamatkan kita berdua keluar dari tempat kebakaran itu. Bahkan dia juga menangkap Zhao Meng. Dia sudah sangat berdedikasi kepada kita. Aku merasa sangat puas. Tapi saat Ibu sakit dan dirawat di rumah sakit, bukannya Kak Xiaoshuan yang selalu menggantikanku merawatmu, mengapa Ibu tidak menyebut-nyebut namanya? Xiaoshuan? Iya. Ada yang salah. Sejak aku masuk rumah sakit, aku sama sekali belum pernah melihat Xiaoshuan loh. Apa? Duh. Sedang apa kalian? Ada apa ini? Ayo kita lihat. Baiklah. Aku tidak menyentuhnya kok, bendanya jatuh sendiri. Cepat, angkat bendanya. Banyak sekali. Siapa sih yang baru dapat rezeki besar? Entahlah, aku tidak tahu. Semua barang-barang ini diantar ke sini atas perintah Tuan Qin, semuanya barang kelas atas. Jika rusak, kamu tidak akan sanggup menggantinya. Kan sudah kubilang, aku tidak menyentuhnya. Bendanya jatuh sendiri, kenapa kamu berani sekali membentak wanita tua sepertiku? Sungguh keterlaluan. Sudah, jangan bertengkar. Nak, sebenarnya, siapa yang membeli semua barang ini? Apa Ibu Luping ada? Lalu, siapa itu Liu Ping? Liu Ping? Untukku? Siapa yang membeli semua ini? Orang terkaya di Jiangcheng, Tuan Qin Xiaoyan yang memintaku mengantarkannya. Jin. Ini, ternyata Xia Yueshu mendekati orang terkaya itu. Bagaimana nasib kita? Aduh, kenapa takut? Orang terkaya itu pasti tidak akan peduli padanya. Nyonya, biarkan kami bantu membawakannya ke dalam. Jika ada barang yang rusak, kami akan memintanya ganti rugi sesuai harga. Aku yang ganti? Ini semua barang-barang hasil Xia Yueshu melayani orang kaya di kota. Barang kotor begini, aku tidak sudi ganti rugi. Jaga bicaramu. Ibu, aku tidak apa-apa. Jangan hiraukan mereka. Apa aku salah bicara? Kalian berdua ibu dan anak, benar-benar tidak tahu malu. Begitu suami tiada, langsung pergi ke kota menemani laki-laki hidung belang. Benar. Apalagi putrimu itu, bukan cuma menjual diri di luar, tapi dia juga sampai membawa pria itu ke rumah, benar-benar memuakkan. Diam kamu. Ibu. Kalian. Ini mulutku sendiri, aku bebas mau bicara apa saja. Apa urusannya denganmu? Jantung ibuku sedang tidak baik, tolong bantu dia masuk ke dalam dulu. Baik, mari kita masuk dulu. Kalian jangan keterlaluan. Apa? Apa bicaraku salah? Ayahmu baru saja tiada. Ibumu sudah membawamu lari ke kota untuk mencari pria liar, bukankah itu namanya mencari bos besar demi uang? Itu karena ibuku sakit. Dia harus berobat di rumah sakit besar. Duh, dasar wanita penggoda, kau telah melakukan hal sehina itu. Sebagai wanita simpanan di luar sana, apa kau tidak malu? Tidak punya malu sekali. Bagaimanapun kita ini tetangga, begitu kami pergi, kalian justru menyebarkan fitnah tentang kami. Yang benar-benar tak tahu malu, itu adalah kalian. Wah. Sudah terpojok begini, tapi mulutmu masih saja keras tidak mau mengaku, iya, kan? Semuanya, mari kita usir gadis kotor ini dari sini. Bertetangga dengannya hanya akan mempermalukan kita semua. Betul, kan? Ayo, usir dia. Apa yang ingin kalian lakukan? Kalian... Xiaoyan. Kamu tidak apa-apa.
Ini apa-apaan ya? Kalian sangat berani ya? Kalian sudah berani mengganggu, Nyonya? Nyonya, Xia Yuesu memang sungguh. Ini, kita sudah menyinggung orang terkaya, Nyonya. Mati kita? Duh, Pak Qin. Ini semua hanya salah paham. Kami dan Yuesu cuma bercanda kok. Ah, iya. Kami melihat Yueshu tumbuh dewasa. Biasanya hubungan kami sangat baik. Barusan tadi cuma bercanda dengannya. Dulu saat keluarga kami sedang kesulitan, kalian tidak hanya menolak membantu, tapi juga di belakang, menyebarkan gosip tentang kami. Siapa yang punya hubungan baik dengan kalian? Yuesu, kami salah. Kami mohon maaf. Benar-benar merusak pemandangan. Bawa orang-orang ini pergi. Siap. Ayo pergi. Hei, ini. Mereka semua sudah tua, beri mereka sedikit pelajaran saja. Itu sudah cukup. Tenang saja, aku tahu batasannya. Kalian berdua, pindahkan perabotannya ke dalam. Siap, Pak. Ayo jalan. Ada apa? Masih ada banyak sisanya. Kamu ikut pindahkan juga dong. Aku adalah pembeli. Tidak perlu bagiku untuk turun tangan. Kalau di sini, semua orang sederajat. Cepat pindahkan. Aku adalah orang Aduh. Berhenti. Kamu istirahat saja. Biar aku yang kerjakan. Ayo minum airnya. Ahahaha. Terima kasih, Bibi. Aduh, kamu memberikan rumah ini begitu banyak barang baru. Seharusnya saya yang berterima kasih padamu. Sudah seharusnya begitu. Lain kali, jangan begini lagi ya. Dulu perabotan rumah kami, semuanya masih bagus, tapi kamu membuang semuanya. Tidak apa-apa. Yang penting, Bibi merasa puas. Bibi, sebenarnya kedatanganku hari ini ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada masalah apa? Aku ingin menikahi Yuesu. Qin Xiaoyan, apa kamu sedang bercanda? Aduh, ini adalah kabar baik. Kabar baik apanya? Qin Xiaoyan, jangan bicara sembarangan. Kondisi Xiaoyan sangat baik. Dia juga baik padamu. Kamu, ini, bagian mana lagi yang membuatmu tidak puas? Hah? Duh, tidak bisa. Ku bilang tidak ya tidak. Qin Xiaoyan, membicarakan hal ini sekarang masih terlalu dini. Aku masih belum mau menikah denganmu. Aduh. Ibu? Kenapa kamu keras kepala sekali? Masalah perasaan bisa dipupuk pelan-pelan. Kulihat kalian berdua sangat cocok segera urus surat nikah kalian. Baik. Ibu, kenapa ibu memaksa menikah seperti ini? Apa yang dikatakan Bibi benar. Yuesu, kita harus bergegas dan mulai menumbuhkan perasaan kita. Perasaan apanya? Baru begini yang benar. Kalian berdua ini, aku merestui pernikahan ini. Cepatlah, hiduplah bahagia bersama. Baik. Sebelum mendapat surat nikah, kalian berdua dilarang kembali ke sini. Bu. Terima kasih, Bibi. Ayo pergi. Mari kita pulang ke rumah. Qin Xiaoyan, sebenarnya apa yang mau kamu lakukan? Jangan marah-marah. Sekarang kamu tidak punya tempat tinggal, jadi hanya bisa ikut denganku ke keluarga Qin. Xia Yuesu, kamu tidak akan bisa lari. Selamat datang di rumah, Nyonya. Apa yang ingin Anda lakukan? Begitu kecilnya nyalimu, ikutlah denganku. Apa ini? Aku sudah berjanji padamu. Aku ingin meminta maaf padamu. Anda sudah menyelamatkan aku dan ibuku. Aku sungguh sangat berterima kasih kepada Anda. Jadi ini berarti kamu memaafkanku?
Sebenarnya di mana letak kekuranganku? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Beritahulah aku. Bahkan Anda sendiri pun tidak mengetahuinya. Apalagi yang bisa aku katakan? Tapi aku sungguh-sungguh ingin meminta maaf padamu. Bagimu, masalah pernikahan ini mungkin terasa agak tiba-tiba. Namun aku serius. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Kamu bicara seolah itu hal yang mudah. Lalu bagaimana dengan penderitaan yang aku alami selama ini? Apa semuanya dianggap sudah lunas begitu saja? Yuesu, Aku sedang tidak ingin berada di sini hari ini. mengapa harus pergi? Begitu besarkah rasa bencimu padaku? Jika yang kamu maksud adalah hal-hal yang sudah lewat, maka aku tidak bisa bersikap ramah kepadamu. Jadi kamu berniat untuk melarikan diri? Biar kuberitahu padamu, kamu tidak bisa pergi. Kamu selamanya tidak akan bisa kabur. Cobalah bersikap lebih tenang sedikit. Bagaimana bisa aku tenang? Kamu ingin meninggalkanku, lalu kamu memintaku untuk tenang? Yuesu. Jika kamu tidak mencintaiku, aku akan mengurungmu sampai kamu benar-benar mencintaiku. Qin Xiaoyan, apa kamu sudah gila? Kamu baru saja meminta maaf padaku, tapi sekarang kamu malah melakukan hal semacam ini lagi. Yuesu, jangan pergi. Aku bersalah. Semua yang kulakukan, itu semua karena aku sangat mencintaimu. Aku ingin menikah denganmu baik-baik. Aku ingin hidup bahagia bersamamu. Maukah kamu memaafkanku? Ibuku masih sedang sakit. Kakak laki-lakiku juga masih belum ditemukan. Aku sedang tidak punya tenaga untuk membahas ini denganmu. Bukan aku yang membawa pergi Xiaosuan. Tapi jika kamu bersedia untuk tinggal di sini, aku bisa membantumu untuk menemukannya. Yuesu, maukah kamu tinggal di sini? Kenapa kamu menghindar? Aku hanya merasa sangat aneh. Hampir sampai. Pokoknya kamu sudah berjanji padaku untuk menetap. Kamu tidak boleh menyesal, ya. Aku mau saja tinggal di sini, tapi aku ingin pergi bekerja. Boleh saja pergi bekerja di perusahaanku. Bekerja di perusahaanmu? Kalau begitu apa maknanya? Jika kamu sendirian pergi bekerja di luar sana, aku tidak tenang. Lagi pula, perusahaanku juga milikmu. Kamu benar-benar... Baiklah, kalau kamu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Aduh, baiklah. Aku akan ikut denganmu ke perusahaanmu. Mau kemana? Ganti baju. Ganti baju? Biar ku bantu gantikan. Aku juga bisa membantumu gosok gigi, cuci muka, sampai mandi. Keluar. Menggosok punggung pun aku sanggup. Cepat keluar, keluar. Aku benar-benar bisa melakukannya.
Aku bisa membantumu gosok gigi, cuci muka, gosok punggung, sampai cuci kaki, apapun aku bisa. Kamu mau gosok gigi dulu atau mau mandi dulu? Cuma rapat saja, tapi orang-orang tua ini kalau sudah bicara tidak ada habisnya, jadi mengulur waktuku bersama istri. Ini lukisan karya Yueshu. Coba kamu lihat. Aku sudah tahu kalau dia memang memikirkanku. Tapi lukisan ini, dengan wibawaku rasanya agak kurang pas. Bukan. Maksudku, tidak ada kesan karisma yang hebat, kan? Kenapa? Matamu tidak nyaman? Haha, saya tidak apa-apa, Tuan Qin. Coba lihat saja. Apa iya kalau dia melukisnya dengan sedikit lebih gagah? Aku bahkan bisa memajangnya di dalam kantorku, kan? Tapi ini tidak pantas. Apa tenggorokanmu juga sedang sakit? Qin Xiaoyan, Sedang apa kamu di sini? apa kamu keberatan dengan hasil lukisanku? Sama sekali tidak. Itu dia yang mengatakannya. Aku tidak pernah bicara begitu. Saya? Haha, aduh. Tuan Qin, bukan begitu. Silakan dilanjut bicaranya. Saya tidak akan mengganggu lagi. Ayo, bicara saja denganku. Kritik hebat apa yang ingin kamu katakan soal lukisanku? Tidak ada. Aku cuma asal bicara saja. Coba lihat lukisan ini bagus sekali. Penuh dengan bunga dan rumput. Dan juga ini harusnya gambar langit biru, kan? Pokoknya lukisannya sangat bagus. Yueshu, sejujurnya karena kamu mau melukiskanku, aku sudah merasa sangat senang. Tadi itu aku cuma asal bicara saja. Siapa yang bilang ini dilukis untukmu? Lukisan ini rencananya akan kujual. Kalau begitu, tidak perlu. Satu lukisan seharga $1 juta akan segera aku kirim uangnya. Aku ingin pergi menjual lukisan. Apa kamu mau menemaniku pergi? Pasti. Ayo. Pelit sekali. Tidak punya harga diri. Pembeli ini benar-benar keterlaluan. Setelah mengobrol lama, hanya mau membayar $1.000? Sudahlah. Aku ini hanya lulusan seni otodidak, bisa mendapatkan $1.000. Itu sudah sangat menghargaiku. Yueshu, aku hanya takut kamu kelelahan. Sebenarnya di rumah ada aku, kamu bebas melakukan apa saja. Tidak mau. Aku tidak menginginkan uangmu. Lagi pula, aku sudah berjanji padamu, biaya operasi ibu akan aku kembalikan semuanya padamu. Lalu hutang $300.000 pada kakak juga harus segera aku kembalikan. Baiklah, tapi jangan terlalu lelah. Kalau tidak, aku akan merasa khawatir. Oh iya, masalah kakakku, apa sudah ada kabar? Oh, masih belum ada? Nanti aku tanyakan lagi. Aku masih tidak bisa menghubungi kakakku. Aku sangat takut terjadi sesuatu padanya. Kamu sebegitu khawatirnya pada dia? Iya. Sejak dulu, kakakku selalu sangat baik padaku. Astaga, dia itu sepupuku, aku hanya menyayanginya sebagai keluarga. Kamu jangan sembarangan cemburu. Aku cemburu? Aku adalah Qin Xiaoyan yang hebat. Bagaimana mungkin aku cemburu? Tidak mungkin. Baiklah kalau begitu. Hei, tunggu dulu, Yueshu. Mau kemana kamu? Jangan pergi menemui Xiaoshuan. Aku mau pergi mandi. Tuan Qin, lebih baik kamu segera urus urusanmu sendiri. Jangan mengikutiku terus. Aku, Yue. Bukan. Istriku, sayang-sayangku, tunggu. Utang pokok $200.000,
Bunga $300.000, kalau masih belum bisa melunasi uang ini, aku akan menghabisimu. Xia Yueshu, kalau saja kamu tidak menolak meminjamiku uang, aku tidak mungkin sampai menjadi seperti sekarang ini. Kamu sudah membuatku sangat menderita, aku juga akan membuat hidupmu sangat menderita. Halo kakak. Lama sekali aku tidak bisa menghubungimu. Apa terjadi sesuatu padamu? Yueshu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Bagaimana kalau kita bertemu? Baik, kirimkan alamatnya padaku. Iya. Aku merasa hilangnya kakak secara tiba-tiba itu sangat aneh. Ini kesempatan bagus untuk menanyakan semuanya sampai jelas. Qin Xiaoyan, apa yang kamu lakukan? Yueshu, kamu sudah bangun. Sedang apa kamu? Oh, tidak ada apa-apa. Jangan bilang kamu sedang memasak. Jangan sampai kamu membakar dapurnya. Tidak. Aku hanya ingin membuatkan sarapan untukmu. Sebaiknya ke depannya tidak usah memasak lagi. Iya. Jangan menatapku seperti itu. Sebentar lagi aku akan menemui Kak Xiasuan. Dia sudah menghubungiku. Kamu pergi sendirian? Sudahlah, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Nanti aku kirim alamatnya padamu. Jika dalam 2 jam aku belum kembali, jemputlah aku. Hah? Kak, Yueshu, duduklah. Kak, capek. Ada apa dengan luka di wajahmu itu? Aku tidak sengaja terjatuh saat kemari, tidak apa-apa kok. Kak, kenapa kakak terpikirkan untuk mengajak bertemu di tempat terpencil seperti ini? Dasar bodoh, dulu waktu kecil kita sering main ke sini. Apa kamu sudah lupa? Begitukah? Sayangnya soal kejadian masa kecil, aku sudah banyak yang tidak ingat lagi. Yueshu, coba kamu pikir, sudah berapa lama kita saling kenal? 24 tahun. 24 tahun? Kita sudah saling kenal selama itu? Apa aku tidak cukup berarti bagimu sampai kamu tidak mau meminjamkan $500.000 itu? Kak, aku sudah menabung lagi. Rumah yang di kampung juga sudah aku iklankan untuk dijual. Dalam waktu 1 bulan. Aku butuh sekarang juga. Kalau aku tidak mendapatkan uang itu hari ini, aku bisa celaka. Yueshu, kamu tega membiarkanku begitu saja kan? Kak, kakak kenapa? Ada apa denganmu? Aku tanya padamu untuk terakhir kalinya. Uang ini, mau kamu pinjamkan atau tidak? Karena kita membahas uang ini, ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Ibuku bilang, sejak dia sadar, dia tidak pernah lagi melihatmu. Uang biaya medis ini, apa benar itu darimu? Kamu sudah tahu? Kamu sudah tahu semuanya. Uang biaya medis itu benar-benar bukan darimu. Yueshu, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Aku sekarang sangat butuh uang ini. Bantulah aku sekali saja. Tolong bantu aku. Kenapa kamu bisa berubah menjadi seperti ini? Apa kamu meremehkanku? Apa karena kamu mendekati Qin Xiaoyan?
Kamu jadi meremehkanku? Kenapa kamu berpikiran seperti itu tentangku? Baiklah, Yuesu. Awalnya hari ini aku tidak ingin melakukan ini, tapi kamu yang memaksaku. Kenapa tidak membalas pesan? Halo? Qin Xiaoyan, jika tidak ingin dia tiada, bawa 10 juta dolar dan temui aku. Halo? Lian, bawa orang-orang dan ikuti aku. Xiasuan, selama bertahun-tahun ini, aku selalu menganggapmu sebagai kakak kandungku sendiri. Kenapa kamu bisa melakukan ini padaku? Jika bukan karena dirimu, aku pasti sudah sukses sejak dulu berkat bantuan Pak Zhang. Pak Zhang? Benar sekali. Aku memperkenalkanmu pada Pak Zhang, kemudian Pak Zhang memberimu obat. Sebenarnya awalnya segalanya berjalan dengan lancar. Namun kemudian kamu malah membuat Pak Zhang pingsan dan melarikan diri. Lalu, kamu malah berakhir bersama Qin Xiaoyan. Jadi hari itu, bukan Qin Xiaoyan yang memaksaku, melainkan dialah yang menyelamatkanku. Xia Yuesu, semua kekacauan ini, semuanya disebabkan oleh dirimu? Selama 20 tahun lebih ini, aku selalu menganggapmu sebagai kakakku. Sebenarnya kenapa kamu tega berbuat jahat seperti ini padaku? Jika aku tidak membohongimu, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan keuntungan? Hah? Hanya dengan sebuah kotak musik? Sudah membuatmu begitu mudah dipermainkan? Ternyata kotak musik itu bukan pemberianmu. Kalau begitu, nada lagu itu. Lagu itu juga bukan aku yang menulisnya. Siapa yang punya waktu luang untuk menulis hal seperti itu? Xiasuan, dasar pria brengsek. Yuesu. Lepaskan aku. Ya. Tuan Qin, saya sudah membawa orangnya ke lokasi yang ditentukan. Bagus. Tuan Qin, bagaimana keadaan Nona Xia? Dia baik-baik saja. Tenanglah. Tuan Qin, maafkan saya. Aku mengerti. Awasi dia baik-baik. Cepat bangun. Cepat bangun. Cepat bangun, cepat bangun. Terima kasih. Kamu telah menyelamatkanku. Tunggulah aku. Tunggu sampai aku kembali mencarimu. Yuesu, Xiaoyan, kamu jangan bicara dulu. Saat ini kamu dalam masa pemulihan, harus banyak istirahat. apa kita pernah bertemu di suatu tempat? Saat masih kecil, kamu pernah menyelamatkanku. Anak laki-laki itu adalah kamu. Lalu, kenapa kamu tidak mengatakannya padaku lebih awal? Yuesu, aku. Aku sudah pernah mengatakannya padamu. Kamu tidak mempercayaiku. Saat kecil dulu, aku pernah memberimu kotak musik. Tapi entah mengapa, kamu sama sekali tidak ingat. Kotak musik itu pemberianmu? Lalu melodi itu? Itu juga aku yang menulisnya. Untuk berterima kasih padamu, aku sengaja menulisnya untukmu. Xiaoyan, kita sudah melewatkan waktu terlalu lama. Tidak apa-apa.
Waktu di masa depan nanti, serahkanlah dirimu padaku. Aku akan menjagamu dengan baik. Pak Qin, bagaimana cara menanganinya, itu terserah keputusanmu. Adik, aku sempat kehilangan akal sehat. Maafkanlah aku, tolong maafkan aku, Tuan Qin. Dia memiliki utang yang sangat menumpuk. Meskipun kita melepaskannya, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Buang saja dia ke laut. Berhasil, selamat atau tidak, itu sudah takdirnya. Yuesu. Yuesu? Xiaoyan? Beraninya kamu Qin Xiaoyan tega membohongiku dan mempunyai wanita lain. Halo. Aku di sini. Sudah kukatakan, kali ini kamu tidak akan bisa lari lagi. Siapa yang bilang padamu? Kalau kali ini aku akan lari? Apa kamu bersedia menikah denganku? Aku bersedia.